Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin siang 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ahibati al-ikhwah hafizakumullah, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Kita melanjutkan membaca bab yang keempat, bab sidq, bab kejujuran. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas hadis yang pertama di dalam bab ini, hadis yang ke-55. Penulis rahimahullahu taala berkata, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga, dan sesungguhnya seseorang berlaku jujur sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang siddiq, dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kecurangan atau keburukan, dan keburukan menghantarkan kepada neraka, dan sesungguhnya seseorang terbiasa berdusta sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahibati hafizakumullah, disebutkan dalam hadis ini dari Ibnu Mas'ud. Kita sering melewati hadis Ibnu Mas'ud. Nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kunyahnya Abu Abdurrahman, sahabat Nabi yang terkenal, bahkan disebut-sebut sebagai orang yang keenam masuk dalam agama Islam. Wafat pada tahun 32 Hijriah. Banyak yang sudah kita pelajari cerita dari seorang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan di antara cerita juga adalah kita bisa mengambil pelajaran dari seorang Ibnu Mas'ud, bahwasanya disebutkan dalam kitab At-Tabaqatul Kubra yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad, kemudian juga di dalam kitab Tarikh Damasq yang ditulis oleh Ibnu Asakir, salah satu hal yang menarik dari Abdullah bin Mas'ud adalah Abdullah bin Shaddad rahimahullah bercerita, inna Abdullah bin Mas'udin kana sahibas sawadi wal wasadi wan na'lain. Adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seorang yang suka membawakan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau air, bukan jubah, air. Sawad di sini sesuatu yang hitam, yaitu air. Kemudian wal wasad, dan tempat tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bantal. Kemudian juga 2 sendal. Ini menunjukkan bahwasanya beliau berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajarannya adalah salah satu hal yang bisa kita ambil dari biografi seorang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkhidmat kepada guru, berkhidmat, membantu, berbakti kepada guru yang mengajari kita ilmu agama. Ini warisan para salafus saleh, dan ini termasuk menghormati guru. Membawakan sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam, membawakan peralatan beliau. Ini adab seorang muslim adalah menghormati guru. Kemudian juga di antara cerita yang menunjukkan bahwasanya beliau berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kitab yang sama, yaitu dari Al-Qasim bin Abdurrahman rahimahullah. Beliau bercerita, kana Abdullah yulbisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi. Adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memakaikan sendal, kedua sendal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yamshi amamahu bil 'asa hatta idza ata majlisahu naza'a na'layhi fa adkhalahuma fi dhira'ihi wa a'tahu al 'asa.
Kemudian beliau berjalan di depan Rasulullah SAW dengan tongkat Rasulullah SAW, sampai jika Rasulullah SAW sudah datang ke majlisnya, beliau melepaskan sendal Rasulullah SAW dan beliau masukkan sendal tersebut di dalam lengan beliau. Kemudian beliau memberikan tongkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaquma albasahu. Jika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin bangun dari majlisnya, beliau memasangkan sendal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma masya bil 'asa amamahu hatta yadkhul al-hujrah qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berjalan di depan Rasulullah SAW dengan tongkatnya tersebut sampai beliau masuk ke dalam kamar sebelum Rasulullah SAW untuk memastikan apakah kamar tersebut layak dimasuki, diduduki, dihuni oleh sang guru. Pelajaran yang sangat menarik dari seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah menghormati guru dengan cara berbakti kepada sang guru, dengan cara memuliakan sang guru, memperhatikan keperluan-keperluan guru. Maka ini mudah-mudahan masuk ke dalam sanubari kita, dan pembicaraan seperti ini bukan karena saya yang mengajar kalian, tapi ini adab muslim. Bukan karena saya meminta kalian untuk berbakti kepada saya, tidak. Tetapi adab muslim, siapapun guru kita, maka perhatikan, berbaktilah kepada mereka. Siapkan keperluan-keperluan mereka sebelum mereka memintanya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran, kita sudah bicarakan pada pertemuan sebelumnya, kejujuran adalah berkaitan erat dengan ucapan, mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan apa yang terjadi. Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan. Dalam bahasa Arabnya di sini albir, kebaikan. Albir adalah ismun jami'un yadullu 'alal khairi wal barakah. Sebuah kata yang menunjukkan kepada kebaikan dan keberkahan. Itulah albir. Kata, jadi jujur, orang berkata jujur maka akan selalu diberi petunjuk oleh Allah kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Ini yang sering disebutkan oleh para ulama salaf saleh, bahwa kebaikan satu akan membuahkan kebaikan-kebaikan lainnya. Orang berkata jujur, maka dia akan membuahkan kebaikan-kebaikan lainnya sampai membuahkan surga. Sebagaimana perkataan Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ta'atillah fa'lam anna 'indahu lahu akhawat." Jika engkau melihat seseorang mengerjakan ketaatan kepada Allah, ketahuilah bahwa ketaatan itu mengajak kepada saudari-saudari lainnya. Jujur menghantarkan kepada adab yang baik. Jujur menghantarkan kepada penjagaan terhadap amanah. Jujur
menghantarkan kepada perbuatan-perbuatan lainnya yang bermuara kepada surga. Di sini juga yang sering kita tekankan bahwa tidak ada perintah di dalam Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali jika tidak ada perintah dalam Al-Quran atau hadis Rasul SAW jika dikerjakan kecuali mendatangkan kebaikan, dan sebaliknya tidak ada larangan di dalam Al-Quran dan hadis Rasul SAW jika dikerjakan kecuali mendatangkan keburukan. Itu kaidah dalam agama. Apapun perintah, kita tahu dalilnya, tidak tahu dalilnya, pasti dia mendatangkan kebaikan, baik di dunia ataupun di akhirat kita. Perintah untuk jujur pasti mendatangkan kebaikan, baik urusan dunia kita atau urusan akhirat kita. Saya kemarin ditanya oleh salah satu wali santri, Ustaz, saya punya SK saya ini mahal. Saya kemudian diajak oleh sebuah perusahaan untuk dipakai SK saya agar perusahaan tersebut menang tender, tetapi saya tidak masuk ke dalam perusahaan itu. Saya hanya meminjamkan SK. Maka saya bilang itu kepalsuan, itu ketidakjujuran, dan itu pasti mendatangkan keburukan. Dan itu yang terjadi sekarang di tengah masyarakat, terutama tender-tender yang di atas 100 juta atau 1 miliar, pasti dia pakai lelang. Dan lelang itu sudah dikondisikan siapa yang menang. Kalaupun siapa yang menang, maka berarti yang mengkondisikan akan dapat persenan sekian dari keuntungan, dan seterusnya. Data tidak akan dikasih kecuali harus dapat persenan sekian. Panitia memenangkan A karena dia dapat sekian. Ini semua pasti ujung-ujungnya tidak baik dalam urusan dunia. Saya beri contoh, urusan jalan raya, tender jalan raya, jalan tol misalkan, harganya 1 miliar. Dikondisikan sudah siapa yang menang. Ketika berbicara sudah dikondisikan, dan saya sering mendapatkan keluhan-keluhan seperti itu, bahkan dari para pemegang wewenang. Dan sepertinya di tengah masyarakat ini sudah menjadi sesuatu kewajiban, pengkondisian. Pasti ada kecurangan di dalamnya, dan kalau sudah ada kecurangan di dalamnya, pasti hasilnya tidak maksimal. Lihat, ada jalan yang bagus, dia bertahan lama bertahun-tahun. Ada jalan yang buruk, dia tidak bertahan kecuali hanya beberapa bulan. Itu salah satu penyebab ketidakjujuran. Maka sampai ada yang berkata begini, kalau tidak begitu Ustaz, nggak dapat duit. Kalau tidak begitu, kita tidak akan dapat tender. Sebuah proyek pengadaan alat komputer di sebuah rumah sakit misalkan, pernah curhat kepada saya, kami menang tender Ustaz, asalkan ngasih kepada dia. Kenapa ngasih kepada dia? Karena dia yang punya data. Kalau seandainya kami tidak ngasih, maka data tidak akan keluar. Nah, saya bilang tidak bisa. Islam mengharamkan perbuatan ghish. Man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukan dari kami. Dan ingat, itu kaidah dalam hidup. Jadikan prinsip hidup. Jujur pasti menunjukkan kepada kebaikan. Kebaikan pasti bermuara surga. Kebaikan di sini di dunia, kemudian menghantarkan kepada surga.
Karena orang kalau sudah dusta, dia akan memerlukan dusta lain untuk menutupi kedustaan yang awal. Qulil haqqa walau kana murran. Berkatalah yang benar meskipun dia pahit. Jujurlah meskipun dia pahit. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ceritanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dengan dua sahabatnya bertiga. Di tengah para sahabat mungkin dianggap jelek ini, khianat. Orang berperang dia santai-santai dengan kebunnya. Tapi kemudian dia jujur. Jujur itu akhirnya yang dikenal dari seorang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ini para ikhwan yang dirahmati. Itu harus jadi keyakinan. Kita hidup di pesantren, urusan luar, kita harus yakin betul. Lambat laun yang tidak jujur pasti akan datang keburukan. Baik dunianya ataupun akhirat. Baik nimpa kita ataupun istri anak kita di rumah. Yang tidak jujur pasti menghantarkan kepada keburukan. Kebalikannya, yang jujur pasti menghantarkan kepada kebaikan. Nah, sesungguhnya seorang berlaku jujur sehingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq. Di sini dia berusaha jujur, maka akhirnya dicatat oleh Allah sebagai seorang yang ahli jujur. Sebesar usahanya, sebesar itu pula dia mulia di sisi Allah. Sebaliknya, dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kecurangan, fujur, dan kecurangan itu menghantarkan kepada neraka. Saya tidak terlalu setuju dengan penerjemahan kecurangan, karena fujur itu adalah keburukan. Rajulun fajir artinya seorang lelaki yang berbuat buruk. Setiap kali tidak jujur pasti menghantarkan kepada keburukan di dunia sebelum akhirat, dan keburukan pasti menghantarkan kepada neraka. Ini kaidah yang kita ambil tadi. Tidaklah ada larangan jika dikerjakan kecuali akan mendatangkan keburukan. Itu yakini baik-baik, jadikan akidah dalam kehidupan kita. Walaupun kita selamat dari hitungan manusia, karena manusia terbatas, telinganya cuma 2, pendengarannya terbatas, matanya cuma 2, penglihatannya terbatas, pengetahuannya terbatas. Tapi kita jangan lupa ada namanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Dan kita harus yakin betul bahwasanya ma asaba min musibah fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali atas ulah tangan kita sendiri. Meskipun itu semua tidak keluar dari kuasa Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam perkara takdir. Dan sesungguhnya seseorang terbiasa berdusta sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai pendusta. Artinya gini, satu kali jujur maka Allah akan memberikan petunjuk kepada dia untuk selalu jujur. Satu kali dusta maka Allah akan membiasakan dia berdusta. Itu maksud dari hadis ini. Maka jangan pernah nyoba-nyoba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inti pendalilan dari hadis ini adalah keutamaan jujur, yaitu menghantarkan kepada kebaikan urusan dunia dan menghantarkan kepada surga di akhirat. Itu inti pendalilan dari hadis ini. Ketika Rasulullah SAW bersabda, yahdi ilal fujur, yahdi ilal bir, wa yahdi ilal jannah. Taib. Apa pelajaran dari hadis ini? Pelajarannya adalah
yaitu akhlak itu ada dua macam. Akhlak yang memang ada dalam tabiat kita sebagai manusia, Allah ciptakan kita. Ada akhlak yang kita berusaha dengannya sehingga kita memilikinya. Makanya para ulama membagi al-akhlaq tanqasimu ila qismain, tabi'ah fitriyah wa muktasabah amaliyah. Akhlak itu ada dua, tabiat atau fitrahnya sudah seperti itu. Ini fitrahnya anak ini pendiam, fitrahnya anak ini penyabar, fitrahnya anak ini tidak suka membalas dendam, fitrahnya anak ini tidak tergesa-gesa, tidak terlalu proaktif. Fitrahnya anak ini. Ada yang memang fitrahnya dia proaktif, reaktif. Ada yang memang fitrahnya akhlaknya itu dia pelajari. Dia bisa sabar karena dia nahan diri. Dia bisa berakhlak untuk tidak cepat membalas dendam karena dia menahan diri. Coba perhatikan, Rasulullah SAW bersabda kepada Ashaj Abdul Qais, seorang sahabat Rasulullah SAW, "Inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah." Wahai Ashaj Abdul Qais, sesungguhnya di dalam dirimu ada dua sifat. Ya, dua sifat itu berarti Allah ciptakan memang sahabat Nabi yang bernama Ashaj Abdul Qais mempunyai sifat itu. Apa? Al-hilmu wal anad. Al-hilm, sabar, tidak cepat membalas dendam. Al-anad, tidak tergesa-gesa. Ada yang memang orang yang mempunyai sifat akhlak baik dengan cara dia belajar. Perhatikan baik-baik hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An-nasu ma'adin. Manusia itu bentuknya macam-macam. Kama'adinidz dzahab wal fiddah. Seperti bentuk emas dan perak, bentuknya macam-macam. Menunjukkan tabiat manusia masing-masing beda-beda. Nah, timbul pertanyaan, mana yang lebih utama? Akhlak yang merupakan tabiat atau akhlak yang dipelajari sehingga menjadi sifat dirinya? Maka jawabannya adalah akhlak yang dia belajar darinya kemudian menjadi sifatnya, itulah yang lebih utama dan mendatangkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbara yusabbirhu Allah." Siapa yang berusaha belajar selalu untuk bisa bersabar, maka Allah akan membuat dia bersabar. Siapa yang berusaha untuk jujur, maka Allah akan membuat dia jujur. Ini pelajaran pertama dari hadis ini. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah ingat baik-baik bahwa satu kali seseorang melaksanakan sebuah perbuatan, dikhawatirkan dia dicap dengan perbuatan tersebut. Satu kali seseorang melakukan perbuatan, dikhawatirkan dia akan dicap dengan perbuatan tersebut. Satu kali dia berdusta, dikhawatirkan dia akan dituduh sebagai tukang dusta. Satu kali dia jujur, maka dia akan selalu disifati dengan kejujuran tersebut. Maka silahkan kita pilih mana yang kita inginkan dari sifat baik tersebut. Tentunya sifat kejujuran dan berusaha meskipun pahit para ikhwan, berusaha untuk tidak berdusta. Usaha yang wajib harus kita lakukan meskipun pahit. Ucapkanlah yang jujur sehingga kita akan berbuat nyaman, masih bisa tegak di hadapan orang, tidak berdusta. Karena kalau sudah terkenal dengan
dikenal dengan dustanya, maka dia susah untuk memperbaiki dirinya kecuali setelah beberapa lama, setelah benar-benar terbukti dia adalah orang yang jujur. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kalau ada yang ingin bertanya, nah, ya, tidak ada yang ingin bertanya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.